Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official. Sahabat, kita ke obras ya, obrolan berakal sehat. Obrolan obrolan berakal sehat ini adalah obrolan-obrolan yang berkaitan dengan fakta, data, dan berita. Jadi jangan khawatir sahabat, ini sumbernya jelas, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat tentunya ya. Sahabat, seperti janji saya kemarin ya, bahwa kita akan membahas kaitannya dengan laporan Nikita Mirzani yang diterima oleh Divisi Propam Mabes Polri. Ya. Tentu saja kita mendasari dari berita yang sebentar saya akan bacakan terkait dengan Nikita Mirzani telah dilakukan pemeriksaan selama beberapa jam ya, ada 3 jam 4 jam terkait dengan pernyataannya di depan pemeriksaan di Divisi Propam Mabes Polri. Saya akan membacakan kepada sahabat supaya kita fokus ya, kita bacakan dulu kepada sahabat. Nikita Mirzani rampung menjalani pemeriksaan sebagai pelapor kasus ketidakprofesionalan penyidik Polresta Serang Kota di Propam Polri. Ada 40 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan. Tadi Niki udah dimintai keterangan sekitar hampir 40 pertanyaan di mana Niki sudah menjelaskan A sampai Z. Ujar pengacara Niki Fahmi Bahmid kepada wartawan Senin kemarin. Untuk puluhan pertanyaan yang dilayangkan penyidik selama pemeriksaan yang berlangsung sekitar 5 jam, Fahmi enggan merincinya. Alasannya sebagian besar lebih kepada internal ya kliennya. Jadi kita tidak boleh tahu ya sahabat ya. Yang penting intinya ada 40 pertanyaan diperiksa selama 5 jam gitu ya. Hanya disampaikan Nikita Mirzani juga melampirkan alat bukti berupa rekaman CCTV. Rekaman itu menampilkan para penyidik Polresta Serang Kota masuk ke rumahnya secara paksa pada tanggal 15 Juni 2022. Oke, nggak ada masalah. Ini di sini nanti ada semacam recommended ya untuk sahabat-sahabat semua terkait dengan prosedur ya. Nanti ya kalau sahabat ingin tahu lebih jauh ya lanjut saja nontonnya. Kalau sudah tidak ingin ya kita di skip aja, nggak ada masalah ya. Niki juga melampirkan beberapa bukti yang saya bawa, termasuk ada beberapa rekaman kejadian pada tanggal 15 Juni subuh sampai jam sekian sudah kami lampirkan semuanya. Terlepas dari proses pemeriksaan, Fahmi membantah soal adanya upaya dari Polresta Serang Kota untuk mediasi dengan pihak pelapor. Sebab sampai saat ini tak pernah ada undangan yang diterima kliennya atau dirinya terkait hal tersebut. Niki tidak pernah diundang untuk mediasi ataupun secara tertulis, lesan maupun dengan ditelepon, kata Fahmi. Nikita Mirzani sebelumnya mengadukan dugaan ketidakprofesional Polres Serang Kota dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjadikannya sebagai terlapor ke Propam Polri. Proses penanganan kasus tersebut dianggap sangat cepat. Pelapor ini ya. Menurut proses penanganan kasus ITE haruslah mengedepankan restoratif justice. Hal ini pun merujuk dengan adanya arahan Kapolri. Fakta yang terjadi
kata Nikita, proses penanganan kasus ini tak pernah menerapkan restoratif justice. Pengaduan terdaftar atau terregistrasi pada nomor SP 2 3542. Pengaduannya Nikita Miryani tercatat terregistrasi dalam SP 2 3542 Romawi 6 2022 bagian Zanduan tertanggal 22 Juni. Polres Serang Kota sempat mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk membawa paksa wanita yang dikenal sebutan Nyai ini. Alasan membawanya karena Nikita telah 2 kali mangkir dalam proses pemanggilan. Nikita Miryani menjadi terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasus itu dilaporkan oleh pelapor yang belakangan diketahui bernama Dito Mahindra. Bahkan penanganan kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan ya. Kalau yang berita-berita ini yang kaitannya dengan proses yang ada di Serang Kota dan sebagainya sudah banyak yang merilis ya sahabat ya, banyak yang mengabarkan ya. Namun tidak ada salahnya ya ketika saya memberikan kronologis kembali bahwa Nikita Miryani sebagai terlapor di Polres Serang Kota ya. Intinya seperti itu. Setelah dipanggil Nikita Miryani tidak datang. Intinya seperti itu ya. Kemudian tanggal 15 Juni 2022 dini hari pada pukul 03.00 dari Rabu itu kalau nggak salah ya. Rumah Nikita Miryani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan didatangi puluhan polisi dari Polres Serang Kota. Itu intinya. Namun kedatangan tersebut dianggap oleh Nikita Miryani adalah tidak profesional. Padahal polisi sudah membawa surat perintah tugas dan sebagainya. Pokoknya lengkap secara administrasi. Dengan surat perintah tersebut, inti daripada perintahnya adalah membawa paksa Nikita Miryani untuk hadir di Polres Serang Kota mengikuti pemeriksaan di penyidik Polres Serang Kota. Namun pada saat itu tidak terjadi, tidak jadi dibawa. Tidak jadi dibawa. Ada apa? Karena pada sore harinya, hari yang sama, hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, Nikita Miryani mendatangi Polres Serang Kota dan dilakukan pemeriksaan di sana. Mungkin ada 4 jam. Statusnya menurut Nikita Miryani pada saat itu sebagai saksi. Sampai di situ sudah urut ya sahabat ya. Kemudian beberapa hari kemudian ada beredar di media sosial, di WhatsApp terkait dengan penetapan Nikita Miryani sebagai tersangka tertanggal 13 Juni 2022. Tersebar di media massa. Sementara Nikita Miryani menganggap bahwa loh kok bisa, saya kan baru diperiksa sebagai saksi, gitu dah. Karena tidak terima dengan dikepungnya rumahnya di Pesanggerahan itu oleh kepolisian dengan ketidakprofesionalan tadi, maka Nikita Miryani melaporkan hal tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri ya, dan ditindaklanjuti. Laporan tersebut diterima, ditindaklanjuti, dan tentu saja akan dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya. Nah, bagaimanakah proses penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat di Divisi Propam Mabes Polri? Saya akan menayangkan ini ya kepada sahabat semua, ini untuk pengetahuan saja, bukan mengajari, bukan, untuk pengetahuan saja, agar sahabat mendapatkan informasi yang benar,
berdasarkan fakta, realita, dan bukan hanya dari berita. Kita lanjut ke papan tulis, sahabat. Baik sahabatku, jadi kita akan melihat bagaimana kronologis laporan Nikita Mirzani dan bagaimana proses penanganannya. Untuk itu, mari kita simak.